Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Heru Mulyono di SPC Media. Hari ini kita akan membahas seputar pendaftaran ya sekolah kedinasan ya, khususnya SPMB PKN STAN. Nah, sebagaimana kita ketahui besok tanggal 9 April 2022 adalah hari di mana portal pendaftaran sekolah kedinasan akan dibuka ya untuk semua sekolah kedinasan yang di bawah satu portal, yaitu di SSCASN. Nah, adapun sekolah kedinasan yang dibuka yang di satu portal ini, yang sama dengan di satu portal ini adalah 1 PKN STAN, 2 STMKG, 3 Polsastis, 4 IPDN, 5 Poltekim, 6 Poltekip, 7 STIN, kemudian 8 STSN, ya, kemudian yang ke-9 seluruh sekolah kedinasan di bawah Kemenhub, seperti Poltek Bank, Poltekpel, Poltek Trans, Polstrada, kemudian Poltek SDP, ya, dan lain-lain ya. Nah, jadi itu semua pendaftarannya akan dibuka besok. Jadi bagi adik-adik yang berminat untuk ikut seleksi sekolah kedinasan di tahun 2022 ini, besok sudah mulai bisa mendaftar ya. Baik, khusus untuk hari ini kita akan membahas hal-hal yang berkenaan dengan SPMB PKN STAN. Baik adik-adik, nah kabar baiknya tahun ini bahwa SPMB PKN STAN tahun ini jumlah penerimaannya hampir 3 kali lipat lebih besar daripada tahun sebelumnya. Nah, di tahun sebelumnya itu jumlah penerimaannya adalah 275, sementara di tahun ini itu jumlahnya adalah 700 mahasiswa ya. Jadi kalau dijumlahkan 700 itu sudah 3 kali lipat ya, hampir. Nah, dari 700 itu dibagi menjadi 3 prodi ya. Yang pertama adalah Diploma 4 Akuntansi Sektor Publik, itu akan dibuka untuk 280 mahasiswa. Kemudian prodi Diploma 4 Manajemen Keuangan Negara itu 330. Kemudian yang ketiga Diploma 4 Manajemen Aset Publik, itu jumlahnya ada 90 orang atau 90 mahasiswa. Jadi totalnya adalah 700 mahasiswa. Nah, apa saja persyaratan-persyaratan untuk pendaftaran tahun ini? Nah, beberapa persyaratan itu tidak berbeda dengan tahun sebelumnya. Jadi adik-adik yang sudah pernah mencoba STAN di tahun sebelumnya atau tahun lalu, maka tahun ini persyaratannya tidak berbeda ya. Oke, yang pertama syarat pendaftaran ya. Nah, pendaftar haruslah lulusan SMA sederajat, bisa dari jurusan IPA, IPS, bisa dari SMK semua jurusan, bisa dari madrasah aliyah, bisa juga dari pesantren. Jadi seluruh lulusan SMA sederajat itu bisa mendaftar untuk PKN STAN. Nah, adapun yang bisa mendaftar itu tentunya yang sudah lulus ya, baik itu dari tahun 2021 atau sebelumnya, atau yang akan lulus di tahun ini, yaitu siswa-siswa yang lulus di tahun 2022. Nah, adapun persyaratan nilainya ya, untuk siswa yang lulus di tahun 2021 dan sebelumnya, berarti yang tamatan tahun lalu dan mundur sebelumnya, itu nilai rata-rata ijazahnya, jadi jika dijumlahkan total semua kemudian dibagi rata, jumlahnya itu tidak boleh kurang dari 70 dengan skala 100 ya. Nah, sedangkan untuk yang 2002 ini ya, itu nilainya diambil dari rata-rata semester 1 sampai semester 5. Jadi dihitung kelas 10 semester 1 2, kemudian kelas 11 juga 1 2, berarti semester 3 4, dan terakhir di semester 5-nya di kelas 12. Itu dihitung total nilainya dibagi rata dengan jumlah mata pelajaran. Nilainya juga tidak boleh kurang dari 70 ya, dengan skala 100. Nah, lantas bagaimana dengan batas usia? Nah, batas usia untuk tahun ini masih sama seperti tahun lalu, bahwa usia maksimal tidak boleh lewat dari 21 tahun per tanggal 1 September 2022. Itu artinya bagi pendaftar yang kelahirannya di bawah 1 September 2001, maka tidak diperkenankan mendaftar. Jadi kalau dia kelahiran Agustus nggak bisa, Juli nggak bisa. Kalau Oktober bisa, Oktober 2001 itu masih bisa tanggal berapa saja. Gitu. Jadi yang di bawah 1 September, tanggal 30 atau 31 Agustus misalnya, 30 Agustus misalnya, itu ya nggak bisa walaupun hanya selisih 1 atau 2 hari, jadi tidak bisa. Jadi kelahiran maksimumnya itu adalah 1 September, itu dia, 2001, itu maksimum. Sedangkan untuk batas bawahnya atau batas minimumnya itu adalah
15 tahun. Jadi pada tanggal 1 September dia sudah mencapai genap 15 tahun itu minimalnya. Jadi yang di bawah itu tidak bisa mendaftar. Berikutnya bahwa semua peserta harus sudah mendaftar pada portal LTMPT. Untuk apa? Agar dia bisa mengikuti UTBK di tahun 2022 ini. Karena syarat untuk PKN STAN, syarat nilainya itu harus ada nilai TPS di UTBK, itu untuk tahun 2021. Nah, di tahun ini ada perubahan. Jika tahun lalu syaratnya adalah nilai TPS minimal 600, untuk tahun ini ada penambahan, yaitu ditambah dengan nilai TBI, tes bahasa Inggrisnya. Jadi, persyaratan untuk bisa mengikuti ujian STAN ya atau melanjut di ujian di seleksi penerimaan mahasiswa PKN STAN, selain nilai TPS yang itu tidak boleh kurang dari 600, maka tambahannya adalah nilai TBI yang tidak boleh kurang dari 450. Oke, paham ya? Nah, lanjut. Berikutnya adalah tentunya harus sehat jasmani dan rohani dan tidak ketergantungan terhadap narkoba. Kemudian, yang pasti ya, di seluruh kedinasan CPNS itu tidak boleh bertato, tidak boleh bertindi. Jadi adik-adik yang bertato dan bertindi, ya, saya pikir ini agak kesulitan nanti ketika mendaftar ya. Kecuali mungkin sudah dihilangkan tatonya dan tidak berbekas gitu ya. Oke, kita lanjutlah. Itu syarat-syarat yang khusus dan jarang ya. Kemudian belum pernah menikah itu pasti, baik itu secara resmi di kenegaraan maupun secara adat dan lain-lain. Nah, pastikan belum pernah menikah. Kemudian juga bersedia tidak menikah selama masa pendidikan. Nah, itu nanti ada surat pernyataan yang harus dibuat. Kemudian juga, nah ini penting nih, belum pernah dinyatakan lulus di tahun sebelumnya. Misal tahun lalu dia sudah ikut STAN, lulus tapi tidak diambil, maka ketika tahun ini dia mendaftar, maka dia tidak akan diterima. Dia akan otomatis gugur, gitu ya. Oke. Nah, bagaimana tata cara pendaftarannya? Untuk tata cara pendaftaran ya, itu bisa mengakses di portal SSCASN ya, itu di https ya /2 kemudian /2 Dikdin ya, atau langsung aja diketik di dikdin.bkn.go.id. Nah, nanti saya akan lampirkan di deskripsi ya. Oke. Kemudian setelah dia akses, dia membuat akun SSCASN Sekolah Kedinasan dengan menggunakan NIK. Jadi input dulu NIK-nya ya. Baru kemudian mencetak kartu informasi akun. Kemudian dia login menggunakan NIK dan password yang telah dia daftarkan tadi. Tadi kan pakai NIK ya, dapat passwordnya. Kemudian memilih Sekolah Kedinasan PKN STAN. Itu dia. Yang untuk milik STAN ya, kita hari ini membahas khusus STAN saja. Kemudian pilih program reguler atau afirmasi. Nah, hari ini kita membahas khusus program reguler ya. Pilih reguler, kemudian lengkapi biodata, kemudian nomor UTBK yang tadi sudah mendaftar UTBK, kemudian NISN, nomor induk siswa nasional, kemudian nomor pokok sekolah nasional, jadi nomor sekolahnya MPSN, kemudian isi segala dokumen yang dibutuhkan di sana. Ya. Jadi itu ada yang diminta nanti misalnya pas foto ya. Nah, khusus untuk pas foto, itu pas foto belakang latarnya merah ya, pakai kemeja putih polos, ya kan? Untuk yang wanita yang berjilbab itu pakai jilbab warna putih polos. Jadi tidak boleh berwarna lain, misalnya hitam, abu-abu, harus putih ya. Jilbabnya putih polos, bajunya juga putih polos. Dengan ukuran filenya itu ya maksimal 200 KB. Jadi tidak boleh lebih dari 200 KB. Nanti kalau misalnya lebih dikompres aja dengan secara online, banyak aplikasinya, dan formatnya harus bentuk JPG ya. Oke. Kemudian bagi peserta yang sudah menginjak usia 17 tahun ya, itu harus ada KTP. Jadi yang belum segera diurus ya, masih ada waktu karena pendaftaran terakhir tanggal 30 ya. Dan pastikan kamu tidak mendaftar di akhir-akhir ya, sebagaimana saya katakan di video sebelumnya, karena itu beresiko. Nah, kemudian kalau yang tidak punya KTP bagaimana? Bagi yang tidak punya KTP bisa menggunakan KK, ya kan? Atau suket, surat keterangan KTP, ya, yang nanti dipoto atau di scan ya, dipoto ya. Bentuknya nanti JPG dia, bukan PDF. JPG dengan maksimal juga 200 KB, tidak boleh lebih. Oke.
Kemudian apalagi mau dilampirkan? Kartu peserta UTBK, ya. Itu juga harus dilampirkan, tapi formatnya itu PDF, berarti dari format aslinya ya, dengan ukuran maksimum 500 KB. Kemudian rapor SMA ya, yang itu bentuknya di PDF-kan ya. Jadi yang tadi yang untuk 2022 itu di satu file kan. Jadi 5 tadi dari semester 1, 2, 3, 4, 5 ya, itu dijadikan PDF, dijadikan satu file, diurut dari semester 1, 2, 3, 4, 5, disusun yang rapi. Ukurannya tidak boleh lebih dari 1000 kilobyte atau 1 mega, formatnya dalam bentuk PDF. Nah, bagi yang sudah lulus, yang perlu dilampirkan itu adalah ijazah SMA, yang maksudnya 2021 ke bawah ya, itu ijazah SMA-nya. Gitu. Jadi itu yang perlu dilampirkan ya, dibuat menjadi file PDF ya, dengan ukuran tidak boleh lebih dari 1000 kilobyte. Oke, kemudian apa lagi? Kartu keluarga yang asli, bentuk PDF-nya. Nah, untuk yang kartu keluarga yang terbaru itu bentuknya kalau nggak salah saya sudah bentuk digital ya, sudah PDF ya. Yang penting ukurannya tidak boleh lebih dari 700 kilobyte. Itu. Oke. Kemudian dicek ulang dulu semua udah oke atau belum, sudah terisi lengkap, kemudian cetak kartu pendaftaran. Baru kemudian logout dari portal. Terus itu kan tadi mendaftarnya di SSCASN, itu portalnya di dikdinbkn.go.id. Nah, selanjutnya lanjut proses di portal SPMB PKN STAN, yaitu di https://spmb.pknstan.ac.id. Nah, nanti kita akan lampirkan di deskripsi ya. Nah, kemudian di portal SPMB PKN STAN ini kemudian mahasiswa mengisi formulirnya. Jadi calon mahasiswa ini mengisi formulir di portal SPMB PKN STAN. Jadi tahapannya pertama login pakai username password yang didaftarkan di Dikdin SSCASN tadi. Kemudian isi data pilihan program studi. Jadi prodinya tadi yang ada 3 tadi itu, nah itu dipilih salah satu ya. Nanti akan nampak di sana ada 3 prodi, yaitu D4 akuntansi sektor publik, D4 manajemen keuangan negara, dan D4 manajemen aset publik. Nah, kalau mau yang agak lebih banyak penerimaannya itu D4 manajemen keuangan negara, itu ada 330, itu yang paling besar ya. Jadi bisa pilih di situ. Oke. Nah, selanjutnya kemudian ngisi data tambahan pada formulir pendaftaran online. Jadi apa saja yang diminta sana isi, kemudian kunci data. Pastikan dibaca ulang, dicek semuanya dengan benar, dengan baik. Setelah itu kunci data ya, simpan dengan baik. Oke. Baik, itu seputar informasi mengenai pendaftaran ya. Untuk informasi-informasi selanjutnya kita akan informasikan di video berikutnya. Baik, sampai di sini dulu. Kita akan lanjut di video berikutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.